Halo guys, balik lagi ke channel Dear Tokyo. Kali ini, aku bakal bahas film yang semoga aja kalian suka. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung gas aja ke filmnya. Roadkill adalah film Korea tahun 2019, bercerita tentang seorang perantara real estate yang mengalami kecelakaan di jalan pegunungan. Hanya ada satu keluarga yang menolongnya, namun setelah tinggal dengan keluarga tersebut, ada hal mengejutkan yang terkuak. Cerita dimulai dengan seorang perantara real estate bernama Oh Gwang yang sedang dalam perjalanan untuk melihat tanah yang akan ia jadikan proyek pembangunan. Oh Gwang tak lupa izin pergi ke istri serta anaknya, dan setelah itu Oh Gwang yang menepi sebentar dihubungi oleh pemilik tanah yang memohon agar Oh Gwang tidak mengambil tanahnya. Pemilik tanah mengaku tidak punya rumah lagi selain di atas tanah itu, tapi Oh Gwang memaksa pemilik tanah agar cepat pergi karena pembangunan akan dilaksanakan 2 hari lagi. Oh Gwang akan segera datang ke tempat pemilik tanah, membuat pemilik tanah jadi mengancam akan mengakhiri hidupnya dengan racun. Tapi Oh Gwang tidak peduli dan malah mempersilahkan pemilik tanah mati jika memang punya nyali. Pemilik tanah yang memohon tidak Oh Gwang pedulikan, dan Oh Gwang kemudian melanjutkan perjalanan. Oh Gwang menuju lokasi dengan melihat GPS, tapi karena GPS-nya ngaco, Oh Gwang jadi tidak fokus dan akhirnya menabrak orang. Oh Gwang yang panik langsung turun dari mobil, tapi Oh Gwang kesal karena yang ia tabrak ternyata hanya orang-orangan sawah. Oh Gwang pun kembali melanjutkan perjalanan tanpa arahan GPS, dan saat melaju di jalan atas pegunungan, seekor burung yang tiba-tiba terjatuh membuat mobil Oh Gwang oleng sampai terperosok ke pegunungan. Oh Gwang tidak sadarkan diri, dan dalam ketidaksadarannya itu, Oh Gwang bermimpi buruk. Oh Gwang benar-benar tidak tenang, sampai akhirnya ketika terbangun, Oh Gwang sudah berada di rumah keluarganya Jang. Istrinya Jang lega melihat Oh Gwang sadar, dan Jang juga memberitahu jika Oh Gwang tidak sadarkan diri selama 2 hari. Oh Gwang pun menyebut lokasi tujuannya sebelum kecelakaan, dan ketika menanyakan lokasi tersebut kepada Jang, Jang mengaku tidak pernah mendengar lokasi yang Oh Gwang sebutkan. Oh Gwang jadi ingin menghubungi bantuan, namun karena ponselnya mati, Oh Gwang jadi ingin meminjam ponselnya Jang. Tapi Jang dan keluarganya rupanya tidak memiliki ponsel, dan untuk telepon rumah juga sudah lama rusak. Oh Gwang jadi ingin tahu bagaimana dirinya bisa ada di rumahnya Jang, dan Jang langsung memberitahu putra-putrinya lah yang menggendong Oh Gwang ke rumah. Putra-putrinya Jang menemukan Oh Gwang pingsan di kaki gunung, dan Oh Gwang yang mendengar itu jadi ingin tahu keberadaan mobilnya. Mobilnya pasti ada di sekitar, tapi putra-putrinya Jang mengaku tidak melihat mobilnya Oh Gwang. Oh Gwang jadi ingin pergi mencari mobilnya, membuat Jang berusaha mencegah karena kondisi Oh Gwang belum sepenuhnya pulih. Satu-satunya jalan untuk keluar harus mendaki gunung, jadi Jang minta Oh Gwang untuk makan lebih dulu agar Oh Gwang punya tenaga untuk mencari mobilnya. Oh Gwang pun akhirnya jadi makan bersama keluarganya Jang, dan sebagai rasa terima kasih, Oh Gwang memberikan uang ke putranya Jang. Jang awalnya merasa tidak perlu, namun karena Oh Gwang memaksa, Jang jadi minta putranya untuk menerima uang itu. Tapi putranya Jang malah pergi, hingga yang menerima uang itu akhirnya putrinya Jang. Setelah selesai makan, istrinya Jang memberikan oleh-oleh ke Oh Gwang yang ingin pergi. Tapi Oh Gwang menolak, dan ia berjanji akan kembali lagi untuk balas budi pada keluarganya Jang. Oh Gwang yang diantar Jang pun pamit pergi, dan dalam perjalanan, Oh Gwang bertanya mengapa hanya keluarganya Jang yang tinggal di gunung itu. Oh Gwang merasa keluarga Jang seperti terisolasi, tapi Jang tetap bersyukur karena dengan tinggal di tempat itu, Jang bisa mendapatkan air yang bersih, udara yang sejuk, dan tanah yang subur. Dulu pernah ada orang dari kota yang ingin membeli tanah gunung itu, tapi Jang menolak karena Jang sadar orang dari kota pasti bukan ingin membeli, melainkan ingin merampas tanahnya. Oh Gwang jadi ingin tahu pemilik tanah gunung itu, hingga setelah Jang memberitahu tanah itu milik leluhurnya, Oh Gwang jadi memberikan kartu nama, sekalian memperkenalkan diri sebagai perantara real estate. Oh Gwang minta dihubungi jika Jang menjual tanah gunung itu, membuat Jang tidak habis pikir karena ia tidak mungkin menjual tanah milik leluhurnya. Tapi Oh Gwang yakin Jang akan menjualnya jika sudah ditawari uang yang banyak. Oh Gwang pun lanjut mengajak pergi, tapi Jang merasa cukup mengantarkan Oh Gwang sampai di situ.
Seterusnya Oh Guang hanya tinggal lurus mendaki jalan terjal untuk sampai ke jalan raya. Dan jika Oh Guang tidak sanggup, Jiang mempersilahkan Oh Guang untuk kembali ke rumahnya. Oh Guang pun berterima kasih ke Jiang lalu melanjutkan perjalanan. Namun bukannya menemukan jalan keluar, Oh Guang malah kembali lagi ke jalan yang sudah dilewati. Oh Guang benar-benar lelah, hingga ketika mencoba lanjut berjalan, Oh Guang malah terjatuh ke lubang. Oh Guang langsung minta tolong sambil berusaha keluar dari lubang itu, namun usahanya sia-sia karena kakinya terluka. Oh Guang pun akhirnya kedinginan di lubang itu sampai waktu berubah gelap. Tapi tak lama dari itu, putra dan putrinya Jiang yang dari tadi disuruh mencari Oh Guang akhirnya langsung menyelamatkan. Istrinya Jiang pun langsung mengobati kaki Oh Guang yang terluka, tapi mata Oh Guang malah melirik yang bukan-bukan. Jiang lalu memasang papan capit ke kakinya Oh Guang, dan mata Oh Guang masih tetap terfokus pada istrinya Jiang. Hari berikutnya, Oh Guang terbangun karena mendengar suara desahan istrinya Jiang yang sedang dipijat. Oh Guang pun mencoba melanjutkan tidurnya. Sampai malamnya, Oh Guang dibangunkan oleh putrinya Jiang. Oh Guang diajak ke gudang, dan putrinya Jiang langsung menunjukkan telepon rumah. Oh Guang jadi kesal karena sebelumnya Jiang mengaku telepon rumahnya rusak. Tapi putrinya Jiang menyalahkan Oh Guang karena mudah percaya dengan perkataan ayahnya. Putrinya Jiang mengizinkan Oh Guang menelpon dan minta Oh Guang merahasiakan dari ayahnya. Hingga setelah itu, Oh Guang langsung menelpon bantuan. Oh Guang menjelaskan semuanya dan memberitahu lokasinya sekarang. Hingga setelah dipastikan bantuan polisi akan datang besok, Oh Guang jadi memberikan uang ke putrinya Jiang sebagai bentuk terima kasih. Oh Guang lalu menanyakan hal pribadi tentang putrinya Jiang, dan putrinya Jiang memberitahu jika ia berumur 20 tahun dan tidak lulus sekolah. Putrinya Jiang sebenarnya ingin ke Seoul untuk mencari pekerjaan, namun Jiang melarang karena takut putrinya disakiti oleh pria di kota. Oh Guang pun jadi minta dihubungi jika si putri pergi ke Seoul, karena Oh Guang berjanji akan membantu dan menjaga si putri. Si putri jadi tidak sabar ingin bekerja di perusahaan Oh Guang, karena si putri ingin merasakan naik lift. Si putri tahu Oh Guang bekerja di perusahaan terkenal, dan Oh Guang juga siap membantu si putri asalkan diberi sesuatu. Si putri pun siap memberikan apapun, hingga Oh Guang yang matanya makin jelalatan jadi ingin mencium si putri, namun terhenti karena suara Jiang yang batuk. Hari berikutnya, ketika Jiang dan putra-putrinya akan berkebun, Oh Guang melihat-lihat foto keluarganya Jiang. Istrinya Jiang lalu menawarkan untuk mencuci bajunya Oh Guang, namun mata Oh Guang malah semakin liar. Oh Guang bahkan mulai berani memegang tangan istrinya Jiang, tapi kelakuan buruknya terhenti ketika putranya Jiang datang. Setelah itu, Oh Guang yang tertidur kembali bermimpi buruk, yang mana di mimpinya itu, Oh Guang dihantui jeritan beberapa orang. Oh Guang benar-benar tidak tenang, hingga Oh Guang jadi kembali menghubungi pihak bantuan untuk protes karena sampai sekarang bantuan belum datang. Oh Guang marah karena 1 miliarnya hilang akibat tidak bekerja, dan sekarang Oh Guang minta agar setidaknya mobilnya ditemukan. Oh Guang akan pulang sendiri dengan mobilnya, tapi panggilan langsung dimatikan. Oh Guang jelas makin kesal, dan ketika keluar dari gudang, Oh Guang malah mengintip istrinya Jiang yang sedang mandi. Hari berikutnya, Oh Guang yang melatih kakinya agar bisa berjalan normal didatangi seekor anjing. Oh Guang lalu kembali ke rumahnya Jiang dan kembali menatap istrinya Jiang. Oh Guang langsung memuji kecantikan istrinya Jiang, dan ketika istrinya Jiang mengajak minum di dapur, Oh Guang langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk melampiaskan nafsunya. Istrinya Jiang rupanya meladeni dengan cukup brutal, namun hal tersebut terhenti karena putranya Jiang rupanya menyaksikan. Putranya Jiang yang ingin membersihkan punggung Jiang jadi tidak ingin melakukannya di dapur, karena sekarang di dapur sedang kotor. Oh Guang yang panik lalu diajak makan oleh Jiang, dan ketika Oh Guang ingin makan, putranya Jiang menyindir Oh Guang sebagai tamu yang tidak tahu diri. Jiang jelas memarahi putranya, tapi karena si putra makin tidak sopan, membuat Jiang jadi menyebut putranya sebagai anak haram. Si putra pun membalikan kata dengan menyebut Jiang bodoh karena sudah menerima Oh Guang, tapi Jiang malah minta si putra tahu diri karena si putra yang bukan anak kandung sebenarnya juga hanya tamu di rumahnya Jiang. Tapi Jiang tetap merawat si putra dengan baik, jadi Jiang hanya minta si putra untuk menghormati Oh Guang sebagai tamu. Tapi si putra yang kesal langsung pergi, dan si putri yang juga tidak terima dengan perkataan Jiang
tidak Jiang pedulikan. Keadaan yang awalnya baik-baik saja jadi rusak akibat perbuatan Oh Guang. Namun meski begitu, istrinya Jiang dan putrinya tetap memberikan Oh Guang ramyeon. Oh Guang pun memakannya, tapi Oh Guang muntah setelah membayangkan ramyeon tersebut tiba-tiba berubah menjadi cacing. Oh Guang semakin tidak tenang karena semenjak tinggal di rumahnya Jiang, Oh Guang mengalami mimpi buruk dan sekarang membayangkan hal aneh. Oh Guang kesal dengan bantuan polisi yang tak kunjung datang, tapi putranya Jiang yang tiba-tiba datang langsung menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan Oh Guang pergi. Putranya Jiang ingin Oh Guang memberikan uang tutup mulut atas apa yang ia lihat di dapur, karena jika si putra memberitahu hal itu ke Jiang, Oh Guang pasti akan dibunuh. Oh Guang yang merasa sedang diperas jelas tidak terima, tapi si putra tidak memaksa, karena jika Oh Guang tidak mau memberikan uang, Oh Guang harus membantu si putra membunuh Jiang. Oh Guang jadi makin kesal dengan si putra yang makin tidak sopan, tapi si putra juga tidak memaksa Oh Guang membantunya, dan si putra juga mempersilahkan Oh Guang pergi dari tempat itu jika memang Oh Guang bisa. Oh Guang pun yakin bisa pergi dari tempat itu jika kakinya tidak terluka, namun si putra minta Oh Guang agar berpikir lagi, karena jika memang Oh Guang yakin bisa pergi, kenapa pada saat Oh Guang butuh bantuan, Jiang malah menyembunyikan telepon rumah? Kenapa si putra juga bisa tiba-tiba menemukan Oh Guang saat Oh Guang jatuh ke lubang? Hingga Oh Guang yang sadar hal itu bukan kebetulan, jadi ingin tahu siapa keluarga Jiang sebenarnya. Tapi si putra baru akan memberitahu jika Oh Guang berhenti minta bantuan polisi. Si putra minta Oh Guang memikirkan soal anak istrinya dan langsung pergi, hingga Oh Guang yang merasa diancam jadi benar-benar kesal. Oh Guang pun memikirkan cara untuk bisa keluar dari tempat itu, tapi Oh Guang kembali bertemu anjing yang sekarang sedang mengendus gelas kopi bekas yang Oh Guang minum sebelumnya pada saat di mobil. Oh Guang yang yakin mobilnya ada di sekitar pun jadi melepas perban di kaki lalu mencari mobilnya, tapi Jiang yang muncul langsung bertanya. Oh Guang pun mengaku ingin mencari mobilnya karena ada anjing yang menemukan gelas kopi di mobilnya, membuat Jiang bingung karena setaunya tidak pernah ada anjing di tempat itu. Oh Guang jelas meyakinkan memang melihat anjing, namun Jiang menyadari gerak-gerik Oh Guang yang sepertinya ingin kabur. Jiang pun ingin tahu kesalahan apa yang Oh Guang buat sampai ingin kabur, dan Jiang menanyakan itu sambil menggaruk lehernya dengan celurit. Oh Guang yang takut pun tidak bisa menjawab, hingga malamnya Oh Guang yang kembali ke rumahnya Jiang merasa bingung dengan keluarga Jiang yang melakukan ritual doa. Istrinya Jiang bahkan sampai histeris, dan putrinya Jiang yang kesal melihat ibunya sudah sering seperti itu, jadi mengajak Oh Guang ke gudang. Oh Guang ingin tahu siapa yang sedang didoakan, tapi karena putrinya Jiang tidak menjawab, Oh Guang jadi memberitahu si putri soal anjing yang mengambil gelas kopi dari mobilnya. Oh Guang yakin mobilnya juga pasti berada tidak jauh, tapi si putri menegaskan bahwa di tempat itu tidak pernah ada anjing. Oh Guang jadi merasa aneh dan takut dengan keluarganya Jiang, tapi si putri tidak mau membahas dan menyuruh Oh Guang agar cepat pergi dari tempat itu. Oh Guang harus mendaki gunung untuk bisa keluar dari tempat itu, dan si putri akan membantu menunjukkan jalan asalkan Oh Guang berjanji untuk mengajak si putri pergi. Oh Guang pun berjanji akan membawa si putri pergi, tapi untuk mempercayai Oh Guang, si putri minta Oh Guang memberi cincin pernikahannya sebagai jaminan. Oh Guang pun tentu langsung memberikan cincin pernikahannya ke si putri, dan si putri langsung menyuruh Oh Guang pergi sebelum keluarga Jiang menyelesaikan ritual doa. Oh Guang hanya tinggal mendaki gunung, dan nanti jika Oh Guang melihat sekolahan, Oh Guang harus masuk ke ruang perawatan lalu minta bantuan pada seorang paman. Hanya sekarang waktu yang Oh Guang punya, karena jika Oh Guang tidak buru-buru pergi, nyawa Oh Guang lah yang akan terancam. Oh Guang pun jadi ingin tahu hal apa yang sebenarnya disembunyikan oleh keluarganya Jiang, tapi si putri malah menangis karena Oh Guang sama sekali belum menyadarinya. Oh Guang pun memeluk si putri agar tenang, namun si putri yang awalnya menyuruh Oh Guang kabur, tiba-tiba malah membuka pakaian. Si putri mengajak Oh Guang berhubungan, dan Oh Guang yang tidak fokus langsung dipukuli oleh putranya Jiang, karena si putra merasa orang tidak tahu diri seperti Oh Guang tidak pantas dikasih hati. Si putra langsung mengurung Oh Guang di gudang, hingga Oh Guang yang tidak terima langsung mengambil senjata tajam. Hari berikutnya, ketika pintu gudang dibuka, Oh Guang yang pura-pura tidur
langsung mengayunkan senjata tajam dan mengenai lehernya istrinya Jang. Istrinya Jang pun sekarat, dan Oh Guang jelas panik karena niat Oh Guang sebenarnya ingin membunuh putranya Jang. Oh Guang yang salah sasaran jadi minta maaf dan minta istrinya Jang bertahan, namun istrinya Jang yang kehabisan darah akhirnya tewas. Oh Guang yang tidak mau disalahkan jelas ingin kabur, tapi di depannya sudah ada kehadiran putranya Jang yang sangat marah. Oh Guang pun mencoba memberi penjelasan bahwa ia tidak sengaja membunuh, namun si putra yang sudah murka ibunya dibunuh, jadi langsung menyerang Oh Guang dengan kapak. Oh Guang yang bisa menghindar langsung kabur menjauh, dan si putra yang mengejar langsung melemparkan kapak ke arah Oh Guang, namun masih meleset. Oh Guang pun lanjut kabur, tapi karena larinya pelan akibat kakinya pincang, membuat si putra jadi berhasil menubruk Oh Guang. Si putra pun langsung berusaha melukai Oh Guang, tapi Oh Guang yang masih bisa bertahan langsung menimpa kepala si putra dengan batu. Si putra jelas kesakitan, hingga di kesempatan itu Oh Guang akhirnya jadi bisa menjauh. Oh Guang lalu berhenti sejenak untuk minum dan membersihkan diri di danau. Namun ia dikagetkan dengan kehadiran putrinya Jang yang muncul dari belakang. Oh Guang pun langsung minta diantarkan ke sekolah yang sebelumnya si putri sebutkan. Namun permintaan tersebut jadi membuat si putri kecewa karena Jang yang sebelumnya sudah berjanji akan mengajak si putri, sekarang malah ingin pergi seorang diri. Oh Guang yang kesal jadi bersumpah akan mengajak si putri setelah ia keluar dari tempat itu. Namun si putri yang tidak percaya langsung menodongkan pisau ke Oh Guang. Oh Guang yang makin merasa aneh dengan perubahan sikap keluarganya Jang, jadi minta diberitahu apa kesalahannya, hingga si putri jadi langsung berusaha menusuk Oh Guang sambil menjelaskan bahwa ia sangat benci kepada Oh Guang. Si putri tidak akan bisa memaafkan Oh Guang sekalipun Oh Guang mati di tangannya. Namun Oh Guang yang lebih kuat bisa membalikan pisau itu dan terpaksa menusukkannya ke perut si putri. Oh Guang pun pergi meninggalkan si putri yang tewas, dan ketika ingin melanjutkan perjalanan, Jang yang tiba-tiba muncul langsung mempertanyakan mengapa Oh Guang tiba-tiba bisa ada di sana. Jang juga ingin tahu keberadaan istrinya, tapi karena Oh Guang ketakutan dan tidak bisa menjawab, membuat Jang menyadari ada kesalahan yang sepertinya Oh Guang lakukan kepada istrinya. Oh Guang pun menegaskan putranya Jang lah yang lebih dulu menjadi penyebab kekacauan. Tapi Jang sudah tidak mau mendengar penjelasan Oh Guang lagi, karena Jang sudah tahu Oh Guang juga telah membunuh putrinya. Oh Guang pun jadi tidak bisa mengelak lagi, dan Jang juga langsung jujur bahwa sebenarnya dari awal Jang berusaha menahan sabar untuk membunuh Oh Guang. Jang yang sekarang kesabarannya habis pun jadi langsung menyalakan mesin pemotong rumput untuk menghabisi Oh Guang. Namun Oh Guang rupanya bisa menjatuhkan Jang. Oh Guang langsung menghabisi Jang dengan mesin pemotong rumput, hingga ketika Jang benar-benar tewas, keadaan rumah Jang tiba-tiba berubah menjadi rumah yang seolah sudah lama tidak dihuni. Oh Guang pun akhirnya menemukan sekolah yang sebelumnya disebut oleh putrinya Jang, dan ketika masuk ke ruang perawatan, Oh Guang berusaha minta tolong kepada paman. Tapi di ruangan itu ternyata tidak ada siapa-siapa, dan yang datang ke ruangan itu malah putrinya Jang. Oh Guang yang takut jadi bersembunyi, tapi si putra yang awalnya tidak tahu tiba-tiba muncul di hadapan Oh Guang. Oh Guang jelas langsung kabur lagi, sementara si putra memilih tidak mengejar. Oh Guang kembali menjauh ke arah pegunungan, sampai ketika terjatuh, Oh Guang malah menemukan mobilnya. Tapi Oh Guang bingung, karena yang ia ingat pada saat kecelakaan, mobilnya masih berada tidak jauh dari jalan atas pegunungan. Sekarang mobilnya malah ditemukan di kaki gunung, hingga Oh Guang yang merasa semua itu ulah keluarganya Jang, jadi langsung mengambil stik baseball. Oh Guang berniat menghabisi si putra, namun raga Oh Guang yang asli ternyata sebenarnya masih berada di dalam mobil. Oh Guang sepertinya sudah meninggal setelah mengalami kecelakaan, dan sekarang arwahnya Oh Guang yang bertemu si putra langsung mengajar si putra habis-habisan. Oh Guang berhasil mengalahkan si putra, namun si putra yang awalnya tidak sadar tiba-tiba malah tertawa. Si putra tidak sedikit pun merasakan sakit, hingga ketika Oh Guang ingin mengajarnya lagi, Jang yang sudah mati tiba-tiba muncul membawa mesin pemotong rumput. Oh Guang yang tidak menyangka jadi ingin kabur, namun istrinya Jang yang juga sudah mati tiba-tiba muncul menghalangi pelarian Oh Guang. Oh Guang jadi memilih mengunci diri di ruang perawatan, dan ia benar-benar bingung dengan keluarganya Jang yang sudah ia bunuh
tiba-tiba bisa hidup kembali. Oh Guang sangat ketakutan dan makin kaget karena putrinya Jang tiba-tiba juga muncul di hadapannya. Oh Guang yang penasaran jadi ingin tahu bagaimana si putri bisa hidup kembali, dan si putri memberitahu bahwa sebelumnya di danau, Oh Guang telah membunuh si putri untuk yang kedua kalinya. Si putri ternyata sudah meninggal dari sebelum bertemu Oh Guang, hingga Oh Guang yang sebelumnya sempat melihat foto si putri di rumahnya Jang juga akhirnya ingat bahwa ia memang pernah bertemu si putri. Pertemuan tersebut rupanya terjadi pada saat si putri melamar kerja di perusahaan Oh Guang. Namun bukannya menerima si putri, Oh Guang malah memperkosa si putri. Hidup si putri hancur akibat perbuatan Oh Guang, sampai akhirnya si putri memutuskan mengakhiri hidupnya. Jang dan istri serta putranya juga sebenarnya sudah meninggal, karena dulu ternyata Oh Guang ini mengambil paksa kebunnya Jang, sampai akhirnya membuat Jang mengakhiri hidupnya dengan minum racun. Istrinya Jang juga dulu memiliki hutang dengan Oh Guang, dan karena belum bisa membayar, Oh Guang jadi langsung menaruh obat bius ke minuman istrinya Jang, sampai ketika istrinya Jang lemas, Oh Guang langsung memaksanya berhubungan badan. Hal itu bahkan sampai disaksikan anak-anak istrinya Jang yang masih kecil, hingga akibat perbuatan iblisnya Oh Guang itu, si istri pun memutuskan mengakhiri hidupnya. Setelah melakukan itu, Oh Guang masih melanjutkan hidup tanpa rasa bersalah, dan bahkan ketika menjadi penyebab putranya Jang yang sedang mengantar makanan terjatuh, Oh Guang malah memarahi si putra dan tidak menolongnya. Oh Guang malah pergi tanpa bertanggung jawab, hingga si putra yang harusnya masih bisa diselamatkan akhirnya meninggal di tempat. Oh Guang pun kini akhirnya sadar betapa bejatnya perbuatannya dulu, dan Oh Guang juga sadar bahwa sekarang arwah Jang dan arwah putra-putri serta istrinya sebenarnya hanya berpura-pura menjadi keluarga hanya untuk balas dendam kepada Oh Guang. Tapi bukannya mengakui kesalahan dan minta maaf, Oh Guang malah menyalahkan Jang dan keluarganya karena mereka sendiri yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Oh Guang malah ingin tahu apa kesalahannya, namun keluarganya Jang tidak mau menjelaskan karena sekalipun Oh Guang mati, dosanya Oh Guang tidak akan terampuni. Oh Guang terjebak di tempat itu atas perbuatannya sendiri, dan mereka juga bisa hadir menjadi neraka karena perbuatan Oh Guang sendiri. Oh Guang pun akhirnya bersimpuh memohon ampun kepada keluarganya Jang atas kesalahannya dulu. Tapi karena keluarganya Jang diam, Oh Guang yang kesal dan tidak terima, jadi mengakui bahwa dirinya lah yang harusnya menjadi korban. Oh Guang merasa menjadi korban karena terus dihantui keluarganya Jang di mimpi buruknya, padahal yang memutuskan untuk mati Jang dan keluarganya sendiri. Jang dan keluarganya dianggap lemah dan bodoh oleh Oh Guang karena telah memilih mati, hingga Jang dan keluarganya yang mendengar itu jelas langsung mendekat dengan senjatanya masing-masing. Oh Guang yang sudah pasrah pun tidak mengemis minta diampuni, hingga ketika si putra mengayunkan kapak, Oh Guang tiba-tiba tersadar di dalam mobilnya. Jadi kejadian tadi sebenarnya hanya mimpi buruk Oh Guang, dan Oh Guang yang tahu dirinya masih hidup jelas sangat senang dan langsung mengekspresikan kesenangannya itu di jalan atas pegunungan. Oh Guang lalu dihubungi oleh pemilik tanah yang sebelumnya ingin ia datangi, dan pemilik tanah itu masih memohon agar Oh Guang tidak mengambil tanahnya. Si pemilik tanah yang menelpon sambil menangis itu akan memilih mati jika Oh Guang mengambil tanahnya, tapi Oh Guang yang dikira sudah sadar atas kejadian di mimpi buruknya tadi ternyata masih belum bertaubat dan malah mempersilahkan si pemilik tanah mati. Oh Guang bahkan menyumpahi pemilik tanah agar cepat mati, hingga sebuah truk tiba-tiba menabrak Oh Guang. Supir truk pun turun, namun saat mengecek, yang si supir lihat ternyata hanya orang-orangan sawah yang sebelumnya juga ditabrak Oh Guang. Si supir yang merasa dikerjai pun memutuskan pergi, dan orang-orangan sawah itu tiba-tiba berubah menjadi Oh Guang yang sudah sekarat. Oh Guang sepertinya kualat, karena sebelumnya Oh Guang sepertinya juga menabrak orang di jalan pegunungan itu. Tapi saat dicek orang yang ia tabrak tiba-tiba berubah menjadi orang-orangan sawah, yang berarti di jalan pegunungan tersebut mungkin saja ada hal mistis. Dan itulah seluruh alur film Roadkill 2019. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih, see you next video.